kampung berdosa. Oleh karena itu, pastikan bahwa ada yang sholat berjamaah di kampung kita. Karena kita ragu takut ada yang tidak sholat berjamaah, ya janganlah yang sholat jamaah. Kitalah yang datang ke musola, kita yang datang ke masjid untuk memastikan bahwa ada sholat berjamaah. Tetapi menuntut ilmu berbeda dengan yang demikian tadi. Menuntut ilmu itu fardu kifayah, artinya tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kemudian gugur kewajiban kita kalau ada orang lain menuntut ilmu, tidak. Karena faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki, wa muslimatun, dan juga bagi muslim perempuan. Ketika orang itu menuntut ilmu, maka karena hukumnya wajib, yang menjalankan dapat pahala, yang meninggalkan mendapat dosa. Kapan waktunya, sejak kapan dan sampai kapan, nggak ada batasnya menuntut ilmu. Nggak ada ceritanya, maaf Ustaz saya udah tua, saya udah lanjut usia, saya nggak wajib lagi menuntut ilmu. Nggak ada. Nggak ada udurnya menuntut ilmu itu. Udurnya menuntut ilmu, batasnya menuntut ilmu itu ilal lahdi. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari gendongan ibu sampai nanti liang lahat, sampai orang itu dikebumikan baru boleh selesai menuntut ilmu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang sudah mulai malas datang ke majelis taklim, malas untuk menuntut ilmu, berarti siap-siap alkah segera diganti. Karena batas menuntut ilmu itu adalah liang lahat. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita dan berikan taufik kepada kita untuk gemar menuntut ilmu agama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang nantinya akan tahu bahwa tujuan hidupnya itu bukan di dunia. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan istananya orang-orang yang beriman. Bumi ini bukan surganya orang-orang yang beriman. Justru dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita akan menuju istana. Kita akan menuju surga kita. Di mana surga kita? Akhirat. Jangan seperti orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka tidak punya raghbah. Mereka tidak punya keinginan yang besar untuk bagaimana nanti nikmatnya hidup di akhir. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka mempunyai akal yang cerdas. Mereka mempunyai akal sehat yang jernih. Mereka tahu betul wal akhiratu khairun wa abqa. Mereka tahu betul akhirat itu lebih baik dan sudah baik, kekal abadi. Dunia tidak lebih baik dan tidak kekal abadi. Maka orang yang cerdas, mereka akan memilih akhirat karena akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal dan abadi. Orang-orang yang sudah tidak lagi mencintai dunia bukan berarti orang fakir, tidak. Orang yang sudah tidak mencintai dunia bukan berarti tidak kaya lagi. Mereka para awliya Allah banyak yang kaya. Syekh Hasan Al-Basri orang kaya. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi orang kaya. Al-Habib Ali Al-Habsyi orang kaya. Al-Faqih Muqaddam tidak kurang setiap harinya 1000 orang dia kasih makan. Lah kalau tidak kaya dari mana? Kalau kita jangankan 1000 orang untuk ngasih makan bini 4 aja susah. Ngasih makan anak kita susah. Lah bayangkan Al-Faqih Al-Muqaddam setiap harinya tidak kurang dari 1000 orang beliau tanggung makannya. Setiap harinya siapa saja yang mau makan. Bahkan beliau diceritakan memiliki 360 guci-guci besar berisi lebih daripada isinya 1 kintal kurma. Setiap harinya beliau keluarkan. Setiap harinya beliau sedekahkan 1 guci. Berarti 1 kintal kurma beliau sedekahkan. Besoknya lagi diisi yang kosong, dikeluarkan lagi yang ada. Terus setahunan tidak pernah berhenti bersedekah
lebih daripada 1 kintal kurma. Kalau bukan orang kaya dari mana? Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid tidak kurang daripada 4 ekor kambing tiap hari beliau potong untuk menyambut tamu-tamunya. 4 ekor kambing setiap harinya. Lah kita jangankan 4 ekor kambing, saudara, minta maaf. Untuk Idul Adha setahun sekali 1 ekor kambing, ekornya aja ada. Apalagi kambingnya. Mudah-mudahan kita dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang halal oleh Allah sehingga kita bisa mencontoh daripada kebiasaan-kebiasaan beliau. Insyaallah, amin ya rabbal. Tetapi beliau ini adalah orang-orang yang zuhud. Beliau ini adalah orang-orang yang zuhud. Begitu pula Sayyidina Hasan, cucunya Nabi Muhammad SAW, orang yang zuhud, bukan orang yang hubbud dunia. Apakah beliau tidak kaya raya? Kaya banget. Suatu saat ada musafir di zaman beliau itu. Ada satu musafir, kebetulan waktu itu bulan Ramadan. Maka musafir itu datang. Ada satu tempat sholat, tempat masjid. Datanglah beliau ke situ. Ada satu orang sedang duduk, sedang menyiapkan untuk berbuka puasa. Orang tadi punya bukaan, punya takjil. Itu 1 gelas air sama 3 butir kurma kering. Dan ada lagi roti yang sangat keras. Roti Arab yang dari tepung yang jelek itu keras banget. Kalau dilemparin ke kita mungkin KO gitu itu. Datanglah orang tersebut. Lalu musafir tadi berkata, wahai Tuhan, apa enggak ada lagi buka-bukaan yang lain? Enggak ada lagi takjil yang lain, misalnya bubur kacang hijau ke atau apa ke? Kata beliau tadi, orang yang di lapis tadi, kalau ente mau, datanglah ke sana. Itu ada jalan belok sedikit, di situ ada orang banyak, rumahnya besar, orang lagi berbuka puasa di situ. Kau datanglah ke situ. Berangkatlah musafir tadi. Jalan yang telah ditunjuk tadi berangkat. Sampai di situ benar ada rumah kaya, orang rumahnya besar, orangnya lagi ngumpul banyak, ada hidangan di situ. Makanan banyak, buah-buahan banyak, minuman banyak. Senang banget. Habis dia buka bersama, kenyang, dia pulang. Balik lagi dia ke masjid tadi, dia bilang sama Tuhan tadi, Tuhan, apakah Tuhan tahu siapa yang punya rumah tadi? Kenapa emangnya? Saya tadi makan, minum, tapi belum ketemu sama orangnya. Saya belum ketemu dengan tuan rumahnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Kalau begitu mau kembalilah ke situ dan tanyalah kepada orang-orang yang ada di situ. Balik lagi orang musafir tadi, mau ketemu sama tuan rumah, ingin mengucapkan terima kasih. Ambil di situ dia tanya, Pak, sampean tahu nggak tuan rumah yang punya rumah ini yang ngasih kita hidangan? Orang di situ menjawab, kalau engkau ingin tahu, datangilah masjid, di situ nanti engkau ketemu dengan orang. Dia biasanya udah duduk duluan untuk nunggu maghrib. Di situ orangnya. Kagetlah dia bahwa yang minum air segelas dengan 3 butir kurma yang kering dengan roti kering yang keras adalah pemilik rumah. Tapi beliau adalah orang kaya dan beliau adalah orang zuhud. Hartanya dia berikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang zuhud. Jadi orang zuhud bukan berarti orang yang miskin, tetapi dia tidak punya kecintaan dan rahbah terhadap dunia. Hatinya, keinginannya untuk mencapai akhirat, sehingga dia gunakan dunia dan hartanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Oleh karena itu dalam satu hadis disebutkan, manis dada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang bertambah ilmunya, ini untuk para penuntut ilmu. Barang siapa yang bertambah ilmunya, namun tidak bertambah kezuhudannya terhadap dunia, maka tidaklah dia bertambah kepada Allah kecuali makin jauh. Jadi semestinya orang yang punya ilmu, seorang alim, seorang ulama, atau seorang yang menuntut ilmu, itu sudah mulai zuhud hatinya daripada dunia. Jangan sampai kemudian menuntut ilmunya itu dikalahkan oleh kesibukan dunia. Jangan sampai kemudian kesibukan amal dan ibadahnya mencari ridho Allah kemudian engkau kalahkan dengan kesibukan dunia.
Ada satu orang kaya raya dahulu. Dia dari keluarga kaya raya, anak daripada seorang raja penguasa. Luar biasa kekayaannya, luas wilayahnya. Namanya Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham ini orang kaya raya. Lalu kemudian beliau menjadi seorang ahli sufi, meninggalkan harta dan kekayaannya. Bahkan pakaiannya dia kasihkan sama pengemis. Dan yang pengemis tadi, penggembala tadi, pakaiannya diambil dipakai sama Ibrahim bin Adham. Berangkat beliau ke Mekah, menuntut ilmu, belajar, menjadi orang-orang yang zuhud. Pada suatu ketika, ini cerita Ibrahim bin Adham, mudah-mudahan jadi hikmah buat kita semua. Pada satu hari ketika Ibrahim bin Adham itu, karena beliau ini punya hobi itu berburu, mencari rusa, mencari binatang-binatang buruan di hutan. Pada suatu hari ketika beliau berburu, dalam keadaan beliau istirahat, sedang menikmati santap makannya gitu, ada roti, ada hidangan beliau. Ketika beliau mengambil roti, maka roti yang udah beliau siapin untuk dimakan ini kemudian diambil oleh seekor burung. Burung itu adalah burung gagak. Diambil oleh burung gagak. Burung gagak ini termasuk burung yang paling cerdas di antara burung-burung yang lain. Burung gagak ini punya akal itu. Ya akalnya burung ya, akalnya burung. Boleh Anda lihat nanti bagaimana kecerdasan burung gagak, tapi jangan sampai kayak burung gagak ya. Burung gagak ini kemudian ngambil itu roti. Diambil roti ini kemudian dibawa terbangnya. Ibrahim bin Adham ini penasaran, roti ini dibawa kemana ya? Maka dikejar oleh Ibrahim ini. Diambil kudanya, dikejar burung ini. Burung terus terbang. Naik gunung, turun lagi bukit, naik lagi, dikejar sama Ibrahim. Sampai suatu tempat burung itu berhenti. Dilihatin sama Ibrahim bin Adham, sedang apa ini burung? Ketika dideketin oleh Ibrahim bin Adham, ternyata burung tadi mengambil roti dari Ibrahim bin Adham bukan untuk dimakan. Tapi burung ini kemudian mengambil roti, ya, dan kemudian roti tadi dengan paruhnya tadi, dipatok dengan paruhnya, dihancurin, lalu disuapin kepada seseorang. Ada seorang laki-laki di tempat itu, kakinya dan tangannya dalam keadaan terikat ke pohon. Dilihatin. Setelah burung itu selesai ngasih makan, Ibrahim datang. Tuan, siapa kamu ini? Orang tadi menjawab, aku ini adalah saudagar. Aku ini pedagang yang berjalan di jalan ini, kemudian seluruh harta barang daganganku dirampok oleh seorang perampok. Kemudian aku ini diikat di pohon ini, kakiku diikat, tanganku diikat, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa. Sudah 7 hari lamanya aku di tempat ini, dan setiap kali aku ini lapar, maka datanglah burung gagak tadi menyuapi makanan kepadaku. Di situ Ibrahim bin Adham menangis. Ibrahim bin Adham menangis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan makhluk-makhluknya dalam keadaan kelaparan. Tidak akan Allah biarkan satupun makhluknya untuk tidak mendapatkan rezekinya, kecuali pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya, bahkan binatang yang melata pun itu di dalam jaminan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang-orang tersebut kemudian mendapatkan rezeki? Karena dia adalah orang-orang yang bersandar kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Jalannya cuma satu, syaratnya cuma satu, takwa saja kita kepada Allah. Udahlah. Kalau itu perintah Allah, kerjakan. Sami'na wa ata'na. Apapun kalau itu perintah Allah, kerjakan saja. Gak perlu kita bertanya kepada Allah kenapa kita diperintahkan begini. Gak perlu kita cari dalil lagi. Kalau itu perintah Allah wa Rasul, kerjakan. Karena kita nanti akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan di saat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang istimewa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya, dan Allah akan berikan karunia rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah berikan kepada kita karunia dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Suatu ketika orang-orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham, bagaimana engkau ini bisa menjadi orang-orang yang ahli sufi? Bagaimana engkau ini bisa menjadi orang yang zuhud? Kau tinggalkan dunia, kau tinggalkan istanamu, kau tinggalkan kemewahanmu, kau tinggalkan kekayaanmu. Gimana caranya? Apa yang menjadi mindsetmu? Apa yang menjadi cara berpikirmu sehingga engkau itu betul-betul bisa menjadi orang-orang yang zuhud? Orang yang zuhud artinya orang yang tidak cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia ini termasuk salah satu penyakit orang-orang akhir zaman yang sudah disebut sama Nabi SAW 15 abad yang lalu. Rasulullah sudah mengatakan bahwa umat Islam ini akan seperti hidangan makanan yang diperebutkan oleh anjing-anjing serigala yang lapar. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah, sehingga mereka berani mencabik-cabik umat Islam, sehingga mereka berani menginjak-injak fotonya ulama orang Islam, sehingga mereka berani menghina-hina tokoh-tokohnya umat Islam. Kata Nabi, ya kamu nggak sedikit, waktu itu kamu banyak. Waktu itu kita banyak, kata Nabi. Tapi kalian itu seperti buih di lautan, centang, berenang. Ada angin ke barat, ikut ke barat. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Nggak ada berat, nggak ada kualitas, nggak ada volumenya. Bagikan buih di lautan. Kenapa sampai mereka seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena mereka dihinggapi dua penyakit. Ini penyakit akhir zaman. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit yang demikian. Apa penyakit itu? Kata Nabi SAW, penyakit itu adalah hubbud dunya wa karihatul maut. Penyakit itu adalah cinta dunia. Mau nyumbang takut miskin, mau sedekah takut kurang duitnya. Giliran kita mau ke Jumatan kita pilih. Coba kita pilih. Kita nggak usah lihat orang lah, nggak usah lihat orang. Jangan tunjuk orang, kita tunjuk diri sendiri. Saat kita ke Jumatan saja, mungkin kita sering lupa bawa duit, tapi nggak pernah lupa bawa korek sama rokok itu. Ada juga yang pasti ingat sama duit, bawa duit, tapi bukan untuk masukin di kotak amal, di pentol pulangnya. Dan ketika kita bawa duit ke masjid, bawa duit ke majelis untuk isi kotak amal di masjid, kalau ada misalnya majelis yang ada kotak amalnya untuk masjid, untuk majelis, yang kita bawa coba berapa? Pasti uang-uang kecil, uang-uang receh yang kita bawa. Tapi berbeda ketika kita itu ke mall, beda ketika kita itu mau shopping, ketika kita belanja, duit yang merah-merah dibawa, yang biru-biru dibawa, yang hijau-hijau juga dibawa. Ketika ke masjid, paling tinggi itu yang ungu, gambarnya orang yang gak ada rambut itu. Paling banyak yang coklat. Yang paling banyak lagi abu-abu 2.000 rupiah. Itu kita sudah. Kalau sudah seperti ini, udah kita nggak usah bilang sama orang. Ternyata kita hubung dunia. Makanya jangan heran kalau kotak amal di masjid itu paling lancar, paling cepat. Cepat kotak amal itu. Masjid kita itu kadang-kadang ukurannya 30 meter dari kanan ke kiri. Itu kotak amal macam ada rodanya. Nyampe. Kalau ada yang berhenti, itu pasti jamaah Nurul Huda. Kalau dia kotak amal itu berhenti lama, itu kotak amal pasti Nurul Huda waktunya. Saya lirik, ini mesti jamaah saja. Benar. Ternyata lama kotak amal di situ. Minum. Iya. Allahumma sholli ala ini orang surga. Kalau berhenti kota aman, pasti jamaah kita. Saya tahu ya, lama di kota aman, pasti jamaah saya. Bangga saya. Kenapa? Pengajian sukses. Sekali lama, ternyata orangnya guring. Baru dia tidak. Sama juga. Makanya orang tanya sama Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim, gimana kau ini bisa zuhud? Bagaimana kau ini bisa zuhud? Kau tinggalkan dunia, kau lepaskan dunia, kau lepaskan harta kekayaanmu,
Lalu kau berjalan menuju Allah dengan kesederhanaanmu, tanpa kau hiraukan lagi, kau tanpa gengsi lagi. Dia tidak bangga dengan pangkat, tidak bangga dengan istana, tidak bangga dengan kekayaannya. Yang dia banggakan cari ridhonya Allah. Yang dia banggakan kalau dia dapat ridhonya Allah. Yang dia banggakan kalau dia dicintai Rasulullah. Itu. Apa kata Ibrahim bin Adham? Aku bisa seperti itu, bisalah satu asya. Aku bisa seperti itu, bisa menjadi orang yang zuhud itu karena 3 perkara. Apa saja? Ibrahim bin Adham mengatakan yang pertama, ra'aitul qabra muhisan wa laysa ma'i muqmisan. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, aku melihat bahwa kubur itu adalah tempat tinggalku. Kubur itu adalah kampung halamanku. Nah, kita di sini bukan kampung halaman. Ya namanya orang mampir nggak bisa lama. Orang mampir nggak mungkin bikin rumah permanen. Namanya orang mampir paling bangun tenda sebentar, habis itu digulung berangkat lagi. Itu namanya orang singgah. Ibrahim bin Adham mengatakan, aku melihat bahwa kuburku itu muhisan, itu kampung halamanku, itu negeriku. Makanya disebut alam bako. Kekal kita di situ. Aku melihat itu kuburku adalah negeriku. Maka aku siapkan baik-baik. Dan kata Ibrahim, walaysa ma'i mu'nisan, sedangkan aku ini belum punya pelipur, belum punya penghibur. Di mana aku mau masuk kubur? Kubur yang kecil, kubur yang sempit, kubur yang gelap, kubur yang aku sendirian di situ, dan aku belum punya teman. Bukan belum ada teman, belum ada sahabat, belum ada teman yang menghibur aku nanti. Makanya kemudian dia siapkan duluan kuburnya. Bagaimana mempersiapkan negeri yang akan kita datangi, yakni kuburan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah. Wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun. Dan yang kedua kata Ibrahim, aku ini melihat bahwa perjalananku itu bakalan panjang. Perjalanan ini bakalan jauh. Sedangkan aku ini walaysa ma'i zadun. Sedangkan aku belum mempunyai bekal. Karena aku tahu aku belum punya bekal, maka tidak ada satupun detik yang aku lewati kecuali mencari bekal. Dan tahulah kita, wa khairuz zada, dan sebaik-baik bekal itu at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Ibrahim bin Adham mengatakan, ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Aku mengetahui, aku melihat, kata Ibrahim bin Adham, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha jeli, yang maha meneliti, yang maha menghitung dengan detail, itu akan memberikan kepadaku pertanyaan. Allah akan menanyakan kepadaku, Allah akan memeriksa aku, sedangkan aku tidak memiliki daripada hujjah, tidak punya alasan. Kalau ditanya oleh Allah, bagaimana aku ini? Nah, oleh karena itu saudaraku, kita persiapkan diri ini. Sebagaimana Ibrahim bin Adham mengatakan tadi, jadikan kubur itu adalah negeri bagimu. Yang kedua, pastikan dan ketahuilah bahwa perjalanan kita itu jauh banget. Ini kan sama seperti pesannya Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, khudil zatu kamilan. Ya Abu Dzar, carilah olehmu itu bekal yang banyak, yang sempurna. Karena sesungguhnya perjalanan kita itu adalah ba'idan, sangat jauh. Perbanyak bekal. Jangan merasa kemudian kita sudah banyak amal lalu kemudian kita malas beramal karena kita merasa banyak amal. Perbanyak bekal, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah. Jangan takut dengan kurangnya rezeki dan karunia. Jangan sampai kemudian ibadahmu kau kalahkan daripada bisnismu. Jangan, karena Allah sudah memberikan kepada kita karunia dan rezeki, dan Allah jamin semuanya insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqomah
di dalam ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan wal afiyah, diberikan karunia rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat dunia dan akhirat. Allah berikan kepada kita keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak dan keturunan kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.